Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nana Afrianti akan membacakan hasil materi saya yang berjudul Preposition, Verb, Particle, and Phrasal Verb. Prepositions, adverb, particle, and conjunction. Preposition atau kata depan adalah kata yang diletakkan sebelum noun, pronoun, noun phrase, noun clause, dan ground. Object of preposition, contohnya keep off from the file, menjauh dari lapangan. Partikel adalah suatu kata yang berbentuk tetap, tidak berubah bentuknya melalui inflection, proses pembentukan kata dengan menambahkan s atau ending tertentu pada base form, dan tidak termasuk dari salah satu parts of speech. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition, interjection. Contohnya, I will look after your cat until you get home. Saya akan merawat kucingmu sampai kamu pulang ke rumah. Conjunction atau kata sambung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan unit-unit bahasa yang setara, kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan seterusnya. Contohnya, her father does not allow her to go, but she still do it. Artinya, ayahnya tidak mengizinkannya pergi, tetapi dia tetap melakukannya. Prepositions of movement and position. Prepositions of time. Preposition of movement dan position menunjukkan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya digunakan dengan kata kerja gerak. Pertama, from, the place where it starts, dari tempat dimulainya. Contohnya, do you come from Tokyo? Artinya, apakah Anda berasal dari Tokyo? Kedua, into, entering something, ke memasuki sesuatu. Contohnya, you should not go into the room. Artinya, Anda tidak boleh masuk ke ruangan. Ketiga, out of, leaving something. Artinya, keluar dari, meninggalkan sesuatu. Contohnya, he jumped out of the window. Dia melompat keluar jendela. Prepositions of time adalah kata depan yang digunakan sebagai petunjuk waktu. Contohnya, pertama, at, or, at 7 o'clock, artinya pada jam 7. Kedua, in, month, in July, artinya di dalam bulan di Juli. Ketiga, on, day or date, on Monday, artinya pada hari atau tanggal pada hari Senin. Particular preposition, particles, contracts. 1. About and on. Perbedaan antara about dan on didasarkan pada formalitas. On digunakan sebagai cara formal, untuk menggambarkan buku teks formal tentang suatu subjek, seperti buku teks tentang kimia. Sedangkan about digunakan secara informal, seperti buku tentang tumbuhan, buku tentang hewan, dan manusia. Contohnya, a book about plants or a book on plants. Correct answer is a book about plants. Kenapa jawabannya about? Karena a book about plants artinya buku tentang tanaman. Karena dia termasuk dalam tumbuhan.
Jadi jawabannya a book about plants menggunakan kata about. 2. Beside and besides. Beside and besides adalah kata yang sama meskipun definisi mereka berbeda. Meskipun mereka dieja hampir sama, mereka tidak digunakan dengan cara yang sama. Beside tanpa s memberitahu kita lokasi sesuatu. Sedangkan besides, moreover, atau as well tergantung pada konteksnya. Contohnya, I dislike fishing. Besides, I don't even own a boat. Saya tidak suka memancing. Selain itu, saya juga tidak memiliki perahu. 3. Of and of. Of adalah preposisi of. Of adalah preposisi yang menunjukkan hubungan antara kata-kata lain seperti milik, hal-hal yang terbuat dari hal-hal lainnya, hal-hal yang mengandung hal-hal lain, atau titik hisap. Of biasanya digunakan sebagai kata keterangan atau preposisi. Dalam kedua kasus, ini menunjukkan pemisahan atau pemutusan. Contohnya, Tiffany stared at the floor of her room. Artinya, Tiffany menatap lantai kamarnya. Phrasal verb. Tipe 1. Verb plus preposition. Transitive. Kita sering menggunakan kata kerja dengan kata depan ke kata kerja frase. Kata kerja ini dapat memiliki makna non-idiomatik dan idiomatik dan sering digunakan. Contoh, listen to this record. Listen to it. Listen. Artinya, dengarkan rekaman ini, dengarkan itu, mendengarkan. Tipe kedua, verb plus partikel transitive. Kita dapat memisahkan partikel kata keterangan dari kata kerja tipe 2 dan meletakkannya segera setelah kata benda. Contohnya, she gave away her books. She gave her books away. Dia memberikan buku-bukunya. Dia memberikan buku-bukunya. Tipe 3, verb plus partikel intransitive. Kata kerja intransitive menunjukkan tindakan otomatis atau alami. Contoh, hurry up, sit up, stand up. Artinya percepat, duduk, berdiri. Tipe 4, verb plus partikel plus preposition transitive. Objek kata benda dapat berada di antara kata kerja dan partikel, dan objek kata ganti harus berada di antara kata kerja dan partikel. Contohnya, how you do put up with it. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.